Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita telah sampai kepada perkataan walil haid, dan bagi orang yang haid antubashira jami'a a'maliha, dia boleh melakukan seluruh aktivitasnya. Wala yahrumu, dan tidak haram alaiha, atas wanita yang sedang haid, illa, kecuali ma dzakarnahu, kecuali apa-apa yang telah kami sebutkan, yaitu telah disebutkan di atas. Wa tasyaddudun nisa, dan berusaha kerasnya wanita fil ib'ad, di dalam menjauhi an kulli syai'in, segala sesuatu, wa tizalu zauj, dan menjauhinya suami, wa firashihi, dan menjauhi tempat tidurnya suami, itu minal jahli, itu termasuk kebodohan, alladzi yajibu muharabatuhu, yang wajib memeranginya. Jadi bersikap kerasnya, berusaha kerasnya wanita di dalam menjauhi segala sesuatu dan menjauhi suami dan tempat tidurnya suami, itu termasuk kebodohan yang wajib diperangi. Kemudian wadzawatul haid, dan wanita-wanita yang masih memiliki haid, iddatuhunna, adapun masa iddah mereka, ba'da talaq, setelah ditalak, itu adalah thalathu haidot, itu adalah 3 haid. Jadi wanita yang masih mengeluarkan darah haid, ketika dia ditalak oleh suaminya, maka masa iddahnya itu adalah 3 kali haid. Nah, ini menurut musannif, menurut pengarang kitab ini, karena beliau adalah bermadzhab Maliki. Tetapi kalau menurut madzhab Syafi'i, bukan 3 kali haid, tetapi 3 kali suci. Jadi menurut madzhab Syafi'i, iddahnya wanita yang ditalak oleh suaminya itu adalah 3 kali suci. Nah, ini 3 kali suci, ini bagi wanita yang masih mengeluarkan darah. Tetapi bagi wanita yang sudah tua, yang sudah tidak mengeluarkan darah, atau wanita yang masih kecil, yang belum keluar darah haidnya, kemudian dia ditalak oleh suaminya, maka masa iddah keduanya, wanita yang sudah nggak mengeluarkan darah haid tadi dan wanita yang masih kecil tadi, masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Nah, di sini beliau mendatangkan ayat yang berkaitan dengan masa iddah. Allah SWT berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wal mutallaqatu, adapun para wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihin, maka wajib mereka ini menahan diri dari menikah, thalathata quru', selama 3 quru'. Nah, di dalam mentafsirkan quru', para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan quru' ini maknanya adalah haid, ada yang mentafsirkan quru' ini maknanya adalah suci. Jadi kalau makna quru' ini adalah haid, berarti masa iddahnya seorang perempuan tadi itu panjang. Tetapi kalau yang dimaksud quru' ini adalah suci, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, berarti masa iddahnya seorang perempuan tadi itu enggak terlalu panjang. Karena ketika masa suci itulah sudah dihitung. Kemudian
Wala yahillu lahun, dan tidak halal lahun bagi wanita yang ditalak tadi, ayaktumna, mereka menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihin, apa-apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka, yaitu berupa anak atau darah haid. Jadi istri yang ditalak itu nggak boleh bohong tentang apa yang ada pada rahim-rahim mereka. Karena boleh jadi ketika dia ditalak oleh suaminya, dia ini dalam keadaan hamil. Nah, karena masa tunggu orang yang dicerai dalam keadaan hamil itu lama, yaitu sampai melahirkan, maka dia bohong karena dia ingin cepat-cepat nikah atau kawin lagi dengan laki-laki yang lainnya. Nah, ini nggak boleh, dia nggak boleh bohong terkait dengan apa-apa yang ada pada rahimnya, baik itu darah atau anak. Kemudian in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan adapun suami-suami mereka, ahaku itu lebih berhak biratihinna, dengan mengembalikan mereka. Suami-suami mereka itu lebih berhak di dalam merujuk mereka fi dzalika, pada masa iddah. Jadi suami memiliki hak, adalah orang yang paling berhak untuk merujuk istri mereka yang mereka talak ketika masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, kemudian keduanya tadi itu ingin rujuk, sudah nggak bisa rujuk lagi. Tapi kalau mereka ingin rujuk, maka harus menikah jadid, yaitu harus nikah jadid, nikah baru lagi. Harus ada wali dan 2 saksi dan seterusnya. Nah, merujuknya suami tadi itu diperbolehkan in aradu islaha, yaitu ketika mereka menghendaki perdamaian, damai. Kemudian kata beliau, waqad tamkuthul mar'atu az-zamana kullah. Waqad tamkuthu, dan terkadang tetap apa al-mar'atu wanita, az-zamana kepada zaman, kullahu seluruhnya, wahia sementara wanita tadi itu tahiratun, itu suci. Jadi terkadang seluruh masanya wanita tadi itu suci, dia nggak pernah mengalami haid. Walaisa biha illatun, dan tidak ada pada wanita tadi itu illatun, penyakit. Wadzalika, yang demikian itu nggak pernah haid sepanjang zaman, itu min rahmatillah, itu termasuk rahmat Allah biha, terhadap wanita tadi, wa fadlihi, dan termasuk karunia Allah alaiha, atas wanita tadi. Kemudian walamma aktsaron nas, dan tatkala aktsara memperbanyak, annasu manusia, ala nabi atas nabi, fi masail haid, di dalam masalah-masalah haid, qala telah berfirman lahu kepada nabi, Allahu Allah, jalla dzikruhu, yang maha agung, dzikruhu ke penyebutannya, jalla maha agung, dzikruhu penyebutannya. Jadi ketika manusia atau para sahabat ini sering bertanya kepada Nabi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan haid, maka Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad. Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurn. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul, katakanlah, huwa, adapun haid itu adha. Haid itu adalah adha, ai qadarun, haid itu adalah sesuatu yang kotor, kotoran. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah para istri-istri kalian fil mahid, ketika haid.
Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurn, sehingga mereka suci. Jangan kalian mendekati mereka sehingga mereka suci. Fa'idza tatahharna, maka ketika mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, jimaklah mereka, min haitsu amarakumullah, di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian, yaitu menjimak pada kubul mereka. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang suka bersuci. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.